Pernahkah Anda merasa semesta sedang memberi sinyal yang tak biasa? Di tahun 2026 ini, sebuah tabir kuno tersingkap. Ramalan Prabu Jayabaya yang telah berusia ribuan tahun, tiba-tiba mengunci satu titik koordinat spiritual, Weton Pon. Ini bukan sekedar ramalan cuaca, melainkan badai besar nasib yang konon akan menguji akar kehidupan Anda. Apakah ini tanda kehancuran finansial, atau justru ujian mental yang mematikan? Jangan beranjak, karena rahasia untuk selamat ada di sini. Selamat datang di saluran misteri dan kearifan lokal kita. Hari ini, kita akan membedah kode-kode tersembunyi dari Serat Jayabaya yang secara spesifik menyasar energi pemilik Weton Pon di tahun 2026. Sebelum kita menyelami lebih dalam ke dasar ramalan yang menggetarkan sukma ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dukungan kecil Anda sangat berarti bagi kami untuk terus melestarikan warisan leluhur melalui konten-konten berkualitas. Mari kita mulai perjalanannya. Prabu Jayabaya, sang Raja Agung dari Kerajaan Kediri, bukanlah sekadar penguasa biasa. Beliau adalah seorang visioner yang mampu menembus dimensi waktu melalui ketajaman batinnya. Dalam berbagai naskah kuno, seperti Serat Jangka Jayabaya, beliau telah memberikan gambaran tentang siklus zaman yang akan dilalui oleh Nusantara. Tahun 2026 diprediksi menjadi bagian dari transisi krusial dalam siklus zaman edan menuju zaman keemasan. Jayabaya sering menggunakan metafora goro-goro atau kekacauan semesta untuk menggambarkan masa transisi. Beliau menyebutkan bahwa pada masa ini, tatanan sosial akan jungkir balik. Yang jujur akan hancur dan yang curang akan merasa menang, namun hanya untuk sementara. Isyarat ini bukan hanya tentang politik atau ekonomi global, melainkan tentang pergeseran energi kosmik yang memengaruhi jiwa-jiwa manusia. Di tahun 2026, konfigurasi energi bumi mengalami resonansi yang sangat kuat dengan elemen-elemen yang tertulis dalam ramalan. Jayabaya memberikan peringatan bahwa mereka yang memiliki tanda khusus dalam wetonnya akan merasakan guncangan ini lebih awal. Kode-kode masa lalu ini kini mulai terurai satu demi satu. Kita melihat adanya ketidakpastian yang meningkat, namun bagi para pencari kebenaran, ini adalah isyarat untuk bersiap. Isyarat Jayabaya adalah pengingat bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan terikat dalam satu benang merah yang tak terputus. Mengabaikan kode ini berarti membiarkan diri kita berjalan dalam gelap tanpa pelita. Dalam sistem perhitungan primbon Jawa, Weton Pon memiliki keunikan tersendiri. Memiliki Neptu 7, Selasa Pon, atau Neptu yang lebih besar seperti Sabtu Pon, 16, pemilik Weton Pon berada di bawah naungan Laku Ning Lintang. Secara filosofis, mereka ibarat bintang yang bersinar di kejauhan, mampu memberikan petunjuk bagi orang lain, namun seringkali merasa kesepian di tengah keramaian. Elemen utama mereka adalah logam dan arah barat, yang dalam kosmologi Jawa melambangkan kematangan, kemakmuran, tapi juga kerentanan terhadap tekanan eksternal. Lantas, mengapa di tahun 2026 energi mereka menjadi begitu krusial? Tahun 2026 secara numerologi dan astrologi Jawa membawa energi yang bersifat api yang tertiup angin. Ini adalah energi yang sangat dinamis dan cenderung destruktif bagi mereka yang memiliki sifat kaku. Weton Pon yang secara alami cenderung teguh pendirian dan terkadang keras kepala akan mengalami gesekan hebat dengan energi tahun ini. Para pemilik Weton Pon seringkali memiliki ambisi yang besar terhadap stabilitas material. Di tahun 2026, ambisi ini akan diuji oleh badai ketidakpastian. Posisi Weton Pon menjadi magnet energi karena mereka adalah penjaga keseimbangan antara idealisme dan realitas. Ketika dunia luar berguncang,
pemilik weton pon akan merasakannya sebagai getalan di dalam batin mereka. Inilah alasan mengapa Jayabaya menyoroti weton ini, karena keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mengelola energi tahun 2026 akan menjadi cerminan bagi stabilitas sosial di sekitar mereka. Anda adalah barometer energi untuk lingkungan Anda sendiri. Badai besar yang diramalkan Jayabaya untuk weton pon di tahun 2026 bukanlah badai fisik berupa angin puting beliung, melainkan badai yang menghantam pilar-pilar kehidupan, ekonomi, dan kesehatan mental. Secara ekonomi, tahun ini akan membawa fluktuasi yang tidak masuk akal. Investasi yang tampak aman bisa runtuh seketika, dan peluang yang tampak kecil justru bisa menjadi jebakan. Bagi weton pon yang biasanya sangat kalkulatif, ketidakpastian ini akan menjadi momok yang menakutkan. Secara mental, ujian ini akan terasa seperti kekeringan di tengah hujan. Anda mungkin memiliki segalanya, namun merasa ada yang hampa atau hilang. Tekanan dari lingkaran sosial, tuntutan keluarga, dan ketakutan akan kegagalan akan menumpuk menjadi satu. Jayabaya memperingatkan tentang munculnya rasa was-was yang berlebihan. Bagi mereka yang tidak kuat mental, badai ini bisa meruntuhkan harga diri dan integritas. Badai ini juga mencakup ujian kejujuran. Akan ada banyak jalan pintas yang ditawarkan untuk keluar dari kesulitan, namun Jayabaya mengingatkan, sopo sing leno bakal keno. Siapa yang lengah akan terkena. Cobaan ini dirancang untuk memisahkan emas dari loyan. Apakah Anda akan tetap tegak dengan prinsip pon Anda yang mulia, ataukah Anda akan luruh dan ikut dalam arus kekacauan? Ingatlah, badai ini datang untuk membersihkan, bukan untuk menghancurkan. Asalkan Anda tahu kemana harus berpegangan. Bagaimana cara weton pon menjinakkan badai di tahun 2026? Rahasianya terletak pada satu kata: adaptabilitas. Prabu Jayabaya memberikan petunjuk melalui filosofi ngeli ning ora keli, mengalir tapi tidak terbawa arus. Bagi Anda pemilik weton pon, kuncinya adalah menurunkan sedikit ego dan kekerasan hati. Jika Anda melawan badai dengan kekerasan, Anda akan patah. Jika Anda mengikutinya dengan bijak, Anda akan tetap selamat. Secara praktis, mulailah dengan melakukan diet informasi dan diet finansial. Fokuslah pada apa yang benar-benar esensial. Dalam primbon, disarankan bagi weton pon untuk memperbanyak laku prihatin atau puasa pada hari kelahiran, Neptu mereka. Ini bertujuan untuk menyeimbangkan energi logam dalam diri dengan energi spiritual yang mendinginkan. Selain itu, bangunlah jejaring sosial yang tulus. Tahun 2026 bukan tahun untuk menjadi pahlawan kesepian. Anda butuh dukungan dari weton-weton yang bersifat meneduhkan, seperti weton wage atau kliwon. Kekuatan doa dan meditasi juga menjadi tameng utama. Jayabaya menekankan pentingnya eling lan waspada. Ingat kepada Sang Pencipta dan waspada terhadap tipu daya dunia. Dengan ketenangan batin, Anda akan bisa melihat celah di tengah badai. Sebuah jalan keluar yang tidak terlihat oleh mereka yang panik. Menjinakkan badai berarti menguasai diri sendiri terlebih dahulu, sebelum mencoba menguasai keadaan. Setelah badai mereda, apa yang tersisa? Bagi weton pon yang berhasil melewati ujian besar di tahun 2026, mereka tidak hanya akan sekadar bertahan hidup, melainkan akan bertransformasi menjadi pribadi yang baru. Jayabaya meramalkan bahwa setelah masa transisi yang berat ini, akan muncul fajar baru yang disebut sebagai zaman makmur. Ujian yang Anda hadapi adalah bentuk ruatan alam semesta untuk membuang sial dan energi negatif yang selama ini menghambat kemajuan Anda. Titik balik ini akan ditandai dengan munculnya peluang-peluang baru yang lebih stabil dan berkah. Anda akan menemukan cara-cara baru dalam mencari nafkah yang lebih selaras dengan nurani. Secara spiritual, Anda akan mencapai tingkat kebijaksanaan yang jauh melampaui usia Anda. Orang-orang akan datang kepada Anda untuk mencari saran dan ketenangan, karena Anda telah terbukti tahan banting dalam menghadapi badai yang paling keras sekalipun.
Era keemasan bagi Weton Pon setelah 2026 adalah era di mana kemakmuran material bersanding harmonis dengan ketenangan batin. Anda tidak lagi diperbudak oleh keinginan, melainkan menjadi tuan atas nasib Anda sendiri. Inilah janji tersembunyi dari ramalan Jayabaya, bahwa setiap kekacauan, goro-goro, adalah rahim bagi lahirnya pahlawan baru. Dan pahlawan itu bisa jadi adalah Anda, pemilik Weton Pon yang tidak menyerah pada keadaan. Sambutlah masa depan dengan senyuman, karena pelangi hanya muncul setelah hujan yang paling deras. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa ramalan bukanlah takdir mati yang tak bisa diubah. Ramalan adalah peringatan bagi mereka yang berpikir, sebuah navigasi agar kita tidak tersesat dalam badai kehidupan. Prabu Jayabaya menitipkan pesan bagi kita semua melalui sejarah, bahwa karakter sejati seseorang tidak dilihat saat ia berada di puncak kenyamanan, melainkan saat ia berdiri tegak di tengah ujian yang menghimpit. Bagi Anda pemilik Weton Pon, janganlah gentar. Jadikan tahun 2026 sebagai panggung untuk membuktikan kualitas jiwa Anda. Tetaplah rendah hati, perkuat ibadah, dan selalu menebar kebaikan, karena itulah benteng terkuat dari mara bahaya apapun. Terima kasih telah menyimak perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga informasi ini membawa manfaat dan ketenangan bagi kita semua. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga atau teman-teman Anda. Siapa tahu mereka membutuhkan pengingat ini. Saya pamit. Tetaplah waspada, tetaplah bijak, dan sampai jumpa di video misteri berikutnya. Salam Rahayu.